Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali berjumpa dalam dengar-dengaran firman Tuhan, dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Salam sehat dan bahagia. Saya berdoa Bapak Ibu, saudara-saudara semua dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, dan senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali dengar-dengaran firman Tuhan. Nanti kita akan melihat bagian daripada kitab suci. Tapi sebelumnya saya minta biarlah setiap kita boleh memperhatikan pohon ini. Bapak Ibu, ini adalah pohon mahoni. Ini ada akar, ini ada batang, dan ini daun. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, mana yang terpenting dari pohon ini? Mungkin ada yang menjawab yang terpenting adalah kayu. Karena pohon mahoni bisa digunakan kayu atau buahnya yang pahit. Karena katanya bisa buat obat. Tetapi Bapak Ibu, bagi saya, yang terpenting dari sebuah pohon, entah itu kayu, entah itu buah, yang terpenting adalah bagian akarnya. Kenapa yang terpenting dari sebuah pohon itu bagian akarnya? Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan, kita lihat sebuah pohon. Apa yang terjadi dengan sebuah pohon kalau tidak ada akar? Yang pertama, jelas pohon itu nggak bisa bertumbuh. Ketika ada akar, maka pohon itu akan bertunas, bertumbuh batang, kemudian daun. Dan semakin akar sebuah pohon masuk ke dalam tanah, maka itu akan membuat semakin kuat sebuah pohon. Kalau kita lihat pohon buah, semakin akar itu masuk ke dalam tanah, maka pohon itu batangnya akan semakin besar, semakin banyak, dan tentunya juga buahnya semakin banyak. Kalau kita lihat pohon kayu juga gitu, semakin akarnya ke dalam, batangnya semakin besar, semakin menjulang tinggi, dan semakin mahal harganya. Jadi bagi saya yang terpenting dari sebuah pohon adalah akarnya. Dan lebih daripada itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, semakin akar sebuah pohon semakin dalam masuk ke dalam tanah, maka itu akan membuat pohon itu semakin kuat, semakin kokoh, semakin kencang di dalam berdirinya. Meskipun diterpa badai, diterpa topan, diterpa angin sedemikian rupa, ketika akar sebuah pohon sudah betul-betul masuk ke dalam tanah, maka pohon itu tidak tumbang. Pohon itu tidak roboh. Walaupun mungkin diterpa banjir, pohon itu juga tidak roboh. Bahkan ada beberapa pohon, Bapak Ibu dan saudara sekalian, meskipun pohon itu ditebang rata dengan tanah, ketika masih ada akarnya, maka dari akar itu akan tumbuh tunas yang baru. Kemudian dari tunas itu akan kembali menjadi sebuah pohon yang besar. Baik itu pohon buah maupun pohon kayu, jati, angsana, mahoni, dan sebagainya. Jadi betapa pentingnya akar sebuah pohon. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Nah, berkaitan dengan inilah saya akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal yang kedua, ayat ke-6 dan ke-7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di dalam ayat yang ke-7, di sini dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengibaratkan kita itu seperti sebuah pohon.
Dan Tuhan rindu seperti pohon yang terus berakar ke dalam tanah. Tuhan rindu supaya hidup kita juga semakin berakar. Di situ dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dia itu siapa? Kristus. Di dalam ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Bagi kita yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita, sebagai penolong kita, Tuhan rindu supaya hidup kita semakin mengakar di dalam Kristus. Apa sih artinya mengakar? Hidup kita semakin mengenal siapa itu Kristus. Mengenal Kristus itu bukan tahu Kristus. Mengenal dengan tahu sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Bapak Ibu tahu presiden kita, Bapak Jokowi. Tapi kita tidak kenal Bapak Jokowi. Kita tahu beliau adalah presiden kita. Tapi kita boro-boro pernah ngobrol. Salaman juga belum pernah. Kita tahu Pak Jokowi. Tapi kita tidak kenal betul siapa itu Pak Jokowi. Hobinya apa, kesukaannya apa, kita tidak tahu persis. Nah demikian juga dengan Tuhan. Sebagai orang Kristen kita tahu siapa Yesus. Tapi apakah kita kenal Yesus? Mengenal artinya apa? Mengenal artinya kita tahu siapa Kristus melalui apa? Melalui perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Melalui perjumpaan pengenalan secara pribadi dengan Kristus. Kita mengalami Kristus di dalam hidup kita. Di dalam roh kita. Di dalam jiwa kita. Di dalam hati kita. Di dalam pikiran kita. Kita mengalami Kristus. Dan kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi dalam hidup kita. Dan Tuhan mau supaya kita ngoyot. Supaya kita berakar di dalam Kristus. Kalau di dalam bahasa Jawa di sana dikatakan Kolose 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Podo dinganti ngoyot ono ing panjenengane lan kabanguno lelandesan panjenengane. Podo dinganti ngoyot, mengakar. Tuhan mau supaya kita mengakar di dalam Kristus. Artinya supaya kita semakin kenal lebih dan lebih dalam lagi siapa itu Yesus dalam hidup kita. Siapa itu Kristus bagi kita. Dia bukan hanya juru selamat kita, tetapi dia adalah Tuhan kita. Di mana kita harus tunduk kepada Dia, di mana kita harus taat kepada Dia, di mana hidup kita rela dan mau diatur sama Dia. Karena Dia adalah Tuhan hidup kita. Kita adalah hambanya. Ketika kita mengakar di dalam Kristus, semakin mengenal Kristus, semakin mengenal kebenaran Kristus, perkataan Kristus, maka seperti pohon. Kalau pohon mengakar ke dalam tanah sedemikian rupa, walaupun ada badai, ada topan, maka pohon itu akan tetap berdiri tegak. Demikian juga hari-hari ini mungkin kita menghadapi banyak badai dalam hidup kita. Oleh karena virus corona kita menghadapi mungkin badai ekonomi. Ada badai kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Mungkin juga termasuk sakit penyakit. Tapi mari kita terus mengakar di dalam Kristus. Ketika kita mengakar di dalam Kristus, kita akan tahu. Kita akan mampu bertahan menghadapi badai. Bahkan kita akan mengalahkan badai yang menyerang kehidupan kita. Apapun badai itu, bersama dengan Kristus, kita akan mampu dan sanggup menghadapi itu semua. Karena Kristus adalah Tuhan. Dia berkuasa atas badai, Dia berkuasa atas setiap masalah persoalan dalam hidup kita. Apapun masalah itu, Dia mampu dan sanggup dan siap menolong kita
sehingga kita tetap berdiri kokoh. Karena apa? Karena kita berakar, mengakar di dalam Kristus. Ketika kita berakar, hidup kita akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan saya percaya hidup kita juga akan menghasilkan buah. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam bahagia. Haleluya. Amin.